Halo, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas software atau tools apa sih yang digunakan supaya proses belajar that language ini bisa berjalan. Ya. Software ini kita bagi menjadi dua ya, ada online, ada offline gitu. Yang nantinya kita akan bahas adalah yang offline ya, yang terinstall di komputer. Jadi kita install di komputer, kemudian apa aja yang perlu diinstal gitu kan. Nah sebelumnya ternyata ada yang online ya. Mereka menyediakan sendiri menyediakan yang versi online-nya. Nah ini versi online kita bisa akses di pad.dev ya. Di situ misalkan nih kita mau print hello dat gitu ya, kita print hello dat, kemudian kita run. Nah ini hasilnya seperti ini. Cuma memang kalau online kelemahannya kan kita hanya bisa pakai ketika terkoneksi ke internet, nggak bisa kita lakukan secara offline. Dan lagi pula ketika kita belajar kode-kode, nah kita kan perlu menyimpan kode tersebut ke dalam file. Nah kalau online kan nggak bisa kita simpan nih. Nah begitu. Nah namun apabila mungkin ya teman-teman mungkin belajar dat itu mungkin sedang dalam perjalanan, mungkin di kereta atau di bus, akses HB gitu. Nah, mobilenya itu bisalah pakai ini gitu kan. Tapi kalau ketika kita belajar menghadap laptop atau komputer, sebaiknya kita pakai yang versi offline-nya. Oke. Nah, untuk yang terinstall apa aja sih yang dibutuhkan? Yang pertama itu mari kita lihat. Ini ada .sdk. Apa ini SDK? SDK itu merupakan kepanjangannya Software ya Development Kit ya. Ini adalah merupakan kumpulan library dan command line tools yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi web, command line dan server menggunakan dat ya. Ya seperti itulah ya intinya ya. Jadi ketika kita mau pakai dat, kita harus install terlebih dahulu nih .sdk ini ya. Nah ini yang kedua apa? Yang kedua ini IDE. IDE itu Integrated Development Environment. Artinya apa? Nah, disinilah tempat kita untuk menulis kode-kode ya. Tempat kita untuk menulis kode-kode program. Nah kemudian kode program itu kita coba jalankan, error atau enggak. Nah itu namanya debugging ya, mungkin tempat untuk debugging juga. Nah di dalamnya itu banyak kemudahan nih di dalamnya. Kemudahan di dalamnya antara lain itu autocomplete ya, automation gitu ya. Jadi nah IDE ini sendiri banyak nih macamnya. Ada mungkin Atom ya, ada Sublime, ada Visual Studio Code ya, IntelliJ IDEA, Android Studio gitu. Nah, Android Studio kita belum mau pakai ini dulu ya untuk Android Studio ya. Karena ini Android Studio adalah ini dikhususkan untuk nanti kalau kita sudah belajar Flutter misalnya ya. Kalau kita sudah belajar Flutter dikhususkan untuk mobil, baru kita nanti pakai Android Studio. Kenapa? Karena ini programnya memang agak berat dan butuh spesifikasi komputer yang agak mumpuni. Nah di sini ada IntelliJ IDEA. Nah kita nanti untuk bahasan ini kita pakai IntelliJ IDEA. Nah, ini lumayan ringan ya, nggak terlalu berat gitu. Juga nggak terlalu ringan juga ini, tapi ini komplit ya, dan direkomendasikan oleh dat sendiri untuk dipakai ya.
Kemudian ada lagi nih Visual Studio Code. Ini juga direkomendasikan oleh DAT sendiri. Ini sangat ringan Visual Studio Code ya. Kalau saya coba ini ringan. Kemudian Sublime ini juga ringan juga nih, Sublime. Nah, silakan teman-teman boleh pakai apa aja ya. Nah, tapi untuk mungkin kalau yang belum install IDE yang lain, untuk menyamakan dengan tutorial kita pakai IntelliJ IDEA saja ya. Oke, software berikutnya yang diperlukan adalah yang ketiga ini plugin ya. Jadi di dalam plugin yang support ya, antara lain DAT itu sendiri sudah support di berbagai IDE. Nah ini nih contoh ya penampakan plugin DAT-nya ya. Nah ini nanti kita cukup install aja nih gitu, install udah jalan. Nah kita bisa pakai gitu. Oke, itu software yang diperlukan untuk keperluan kita ngoding DAT di komputer. Nah, untuk selanjutnya kita nanti masuk ke proses instalasi ya. Bagaimana cara instalasi dan troubleshooting yang mungkin terjadi pada saat instalasi.